Pernah nggak Anda ketemu dengan orang yang suka sekali makan nasi? Mereka kira-kira kalau ditemukan dengan dua pilihan menu, sate ayam dan gado-gado, mereka akan pilih mana ya? Karena kan dua-duanya menggunakan lontong, pasti mereka nggak akan milih. Mereka akan memilih makanan yang menggunakan nasi. Mungkin karena masyarakat Indonesia sangat identik kali ya dengan nasi. Tapi coba kita buat sosial eksperimen ya. Kira-kira masyarakat kalau harus memilih antara lontong dan nasi, mereka akan pilih yang mana ya? Nasi. Nasi, lebih higienis. Kagak terlalu santan kuah-kuah. Lontong. Nasi. 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 Kalau saya nasi deh. Kayak kenyangnya beda aja. Nasi. Nasi. Lontong. Nasi. Karena lebih putih dibandingin lontong. Lontong kan ada hijaunya tuh. Saya senang sekali kalau sudah syuting di restoran. Kali ini saya ada di sebuah restoran yang menyajikan menu sate padang yang enak banget. Tapi kita kan lagi bahas tentang nasi dan juga lontong. Nah, sudah ada sate padang nih di sini. Saya udah pisahkan, satu menggunakan lontong dan satu menggunakan nasi. Saya akan mengajak pengunjung yang ada di sini tuh untuk bereksperimen sedikit. Kira-kira mereka akan memilih mana ya? Nasi atau lontong? Let's check it out. Halo, Mas dan Mbaknya yang cantik. Aku gangguin ya. Lagi nunggu makan kan? Aku punya dua menu nih, sama-sama sate padang. Nah, ini menggunakan lontong, ini sama nasi. Senang yang mana? Senang yang nasi sih kalau aku. Kenapa? Lebih kenyangin aja sih. Lebih kenyangin. Kalau Masnya? Kalau aku kalau satenya sate padang sih emang kayaknya pasnya lontong, Mbak. Kenapa? Pasangannya karena emang kita dari dulu ya taunya kalau sate padang pasti lontong gitu kan. Oh. Kalau sate ayam mungkin nasi mungkin gitu. Cuman nggak tahu mungkin dah bawaannya gitu kali ya. Terus sekarang pesen apa? Pesen nasi juga ya? Oke, enjoy ya. Halo, Mas. Ih, udah selesai makan ya? Aku gangguin boleh ya? Aku punya dua menu makanan di sini, dua-duanya sate padang. Satu pakai lontong, satu pakai nasi. Kira-kira Masnya milih yang mana? Saya suka lontong. Suka lontong? Dua-duanya suka lontong. Kenapa? Pertama teksturnya yang lembut, terus habis itu kita makan, karena kita emang udah sering makan nasi. Oh, sekarang juga makan nasi ya? Kita butuh bervariasi. Oh, bukan main, variasi makanan ya. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, ternyata dari sosial eksperimen yang saya sudah lakukan, banyak yang beranggapan bahwa nasi itu lebih mengenyangkan daripada lontong. Saya jadi bingung. Coba kita tanya expert ya. Iya, jadi memang kandungan gizi lontong dengan bubur itu akan lebih rendah dibandingkan nasi. Disebabkan karena memang penggunaan berasnya juga berbeda gitu. Jadi kalau beras kita mau jadikan nasi itu perbandingan dengan air hanya 1:2. Tapi kalau kita jadikan beras atau lontong itu tergantung kita mau encernya semana, itu perbandingan airnya bisa 1/6 bahkan 1/8 gitu perbandingan airnya. Sehingga memang 100 gram bubur itu kandungan energinya hanya 1/4 dari 100 gram nasi. Begitu juga lontong. Nah, sementara kerusakan karena proses pengolahan tidak begitu banyak karena memang beras bukan sumber protein. Yang sering rusak karena proses pemanasan adalah protein, karbohidrat cenderung lebih stabil, jadi pati. Nah, tapi perbedaannya adalah ketika pati itu terlalu dihancurkan, memang indeks glikeminya menjadi lebih tinggi. Jadi artinya bubur itu lebih cepat diserap di tubuh kita dibandingkan nasi, sehingga rasa lapar pun setelah makan bubur lebih cepat dibandingkan rasa lapar makan nasi. Teman-teman, kita masih bahas tentang nasi dan juga lontong. Rasanya ada korelasinya dengan makanan overcook. Karena sebenarnya kalau kita bicara bubur dan juga lontong itu proses pematangannya itu butuh waktu yang cukup lama dan juga menggunakan kandungan air yang cukup banyak. Nah, kira-kira kalau kita bicara soal gizi, makanan yang pasti harus yang bergizi. Lebih bergizi mana ya? Bubur ataukah lontong? Teman-teman, apa jawabanmu? Lontong kayaknya. Lebih bergizi bubur. Lontong. Bukan sama aja Mas? Lontong. Sama aja. Kan sama-sama dari beras.
kandungan gizinya tidak ada yang lebih baik karena mereka semua adalah sama-sama sumber karbohidrat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan 100 kilokalori misalnya dari bubur, kita harus makan lebih banyak dibandingkan kalau kita hanya ingin mengambil dari nasi saja. Jadi hanya masalah jumlah saja, tapi tiga-tiganya merupakan sumber karbohidrat. Jadi lontong bisa menggantikan nasi, bubur bisa menggantikan nasi, ingin berapa kalori, maka jumlahnya saja yang tinggal ditambah-tambahkan. Tahukah Anda ternyata mengkonsumsi nasi panas tidak baik untuk kesehatan? Terlalu sering mengkonsumsi nasi panas dapat menyebabkan diabetes. Hal itu disebabkan nasi panas memiliki kandungan gula yang lebih banyak. Menurut Atin Nurafiatin yang merupakan seorang ahli gizi dari My Meal Catering mengatakan bahwa nasi adalah karbohidrat sederhana yang lebih cepat dipecah oleh tubuh sehingga cepat menaikkan gula darah. Hal ini yang menuntun pada diabetes. Seorang penderita diabetes terkadang mengambil suatu langkah yang salah dengan menghindari nasi dan menggantinya dengan bubur atau lontong. Karena bubur dan lontong justru lebih cepat menaikkan kadar gula ketimbang nasi. Menurut Dr. Beni Kurniawan, makanan yang mudah diolah pencernaan justru membentuk kadar gula darah lebih cepat. Semakin utuh bentuk makanan, maka grafik kenaikan gula darah akan semakin lambat. Sedangkan makanan yang sudah tidak utuh atau sudah diolah seperti bubur dan lontong justru lebih cepat menaikkan gula darah. Makanan yang lama diolahnya oleh pencernaan itu antara lain gandum utuh, beras merah, singkong, ketela, dan jagung. Tapi ada tips atau cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar gula ketika kita mengkonsumsi nasi. Menurut Profesor Jayakumar Henry, ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar gula yang terdapat pada nasi. Yang pertama, Anda dapat memakan sup terlebih dahulu, baru kemudian makan nasi. Cara ini akan memacu pankreas untuk memproduksi insulin agar lebih cepat menyingkirkan gula yang diproduksi dari pengolahan nasi dalam sistem pencernaan. Yang kedua, makanlah nasi bersamaan dengan protein. Jangan makan nasi terlalu banyak, lengkapi dengan berbagai makanan yang banyak mengandung protein seperti daging ayam, ikan, atau daging sapi. Selanjutnya, minumlah susu kedelai sebelum Anda makan nasi. Minum susu kedelai sebelum makan juga bisa menurunkan kadar gula yang terkandung dalam nasi. Minumlah sekitar 30 menit sebelum mengkonsumsi nasi. Lalu yang terakhir, minumlah kaldu ayam sebelum makan. Mengkonsumsi kaldu ayam sebelum makan nasi akan menurunkan kadar gula dalam darah sekitar 1/3. Manfaat maksimal akan diraih saat meminum kaldu ayam 15-30 menit sebelum makan.